Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan dua unit. Sama-sama, cuman ini lampu emergensi teman-teman, dan ini kipas angin portable emergensi juga. Namun kendala dua unit ini tuh penyakitnya sama teman-teman ya. Jadi dia itu penyakit untuk lampu ini tuh tidak bisa dicas, jadi di cas pun kayak gini kan teman-teman. Dicas ini kan ada baterai teman-teman, itu tidak terisi teman-teman. Jadi udah lama dicas, udah berjam-jam tidak terisi. Padahal di sini untuk output ya, output tegangan ininya, apa sih namanya, tegangan untuk chargernya itu ada aja teman-teman. Saya tes untuk ini ya, ini tuh ada aja keluarnya ya, tuh ada teman-teman ya, 7,28 volt. Memang dalam baterai 6 volt 6,6 volt 45Ah itu pengecasannya di sekitar 7,28 sampai di 8 volt teman-teman. Ini ada aja keluar untuk pengecasannya. Namun kenapa tidak menampung atau tidak menyimpan pengecasan atau tegangan? Diakibatkan baterai ini udah short teman-teman. Jadi itu dia drop ya, jadi dropnya jauh betul teman-teman, dan lama sudah ngedropnya. Ini kita tes untuk tegangan baterainya sendiri ya, dia ngedrop di angka 4,29. Setelah saya coba dengan baterai bekasan, cuman di sini voltasenya itu pas di 6 volt sekian teman-teman ya. Gimana sih susahnya kalau kita bikin video sendiri. Oke, kayak gini ya. Kita di sini baterai bekas teman-teman. Gimana sih ini anjay? Wih. Bisa betul ribet anjay. Ya, ada di 6,34 teman-teman. Ya, di 6 volt. Nih. Oke. Di 6 volt, dan kita tes baterainya untuk mencoba menyalakan lampu ini. Ya, ini sudah saya pasang ini. Kita coba. Lampu indikatornya hidup teman-teman ya. Ini kita on-kan. Oke, nyala teman-teman ya. Dan kendala seperti ini tuh memang kebanyakan di baterai teman-teman. Jadi si modulnya ini, modul rangkaian yang ini untuk ke lampu itu, dia itu butuh pengangkatan daya tegangan DC 6 volt teman-teman ya, baru bisa menghidupkan sebuah lampu. Namun baterai ini short teman-teman. Jadi ketika ada yang dapat kasus seperti ini, unit seperti ini, itu kalian langsung ganti baterainya aja teman-teman. Itu kemungkinan besar sudah kena di baterainya teman-teman ya. Itu harga baterainya enggak terlalu mahal teman-teman. Jadi kalian bisa servis sendiri, cuman dengan mengganti baterai baru teman-teman. Jadi saya sediakan kayak gini tuh untuk mencoba teman-teman. Perlu kita menyiapkan seperti ini sebagai tukang servis untuk mencoba. Dan kalau ada ini apa namanya, charger atau ini yang ukuran sama dengan 6 volt 12 volt dan sekian volt, itu perlu teman-teman untuk pengetesan. Dan ini sudah ada nemu penyakitnya, memang penyakitnya itu di baterai teman-teman. Oke, kita rakit lagi. Udah nemu penyakitnya teman-teman ya. Jadi penyakitnya cuma di baterainya doang. Oke, saya rakit dulu teman-teman. Oke, ini kita sudah rakit lagi. Kita singkirkan dulu ya. Singkirkan di sini. Nah, kita fokus ke
ini teman-teman. Nah, kipas yang portable ini sudah saya colokkan ya. Ini AC 220. Selamatkan dulu di sini. Dan sama ya teman-teman, kasus kipas ini juga sama ya, dicas tapi tidak mau menyimpannya. Kita cek untuk daya output pengecasan baterainya apakah keluar apa enggak. Keluar teman-teman ya. Jadi normal untuk pengecasannya di angka 7,52 volt. Untuk pengecasan baterai berukuran 6 volt ya. Namun tidak menyimpan teman-teman. Itu karena baterai ini short juga. Dan ketika kita coba untuk menjumper baterai yang sama ukurannya, cuman lebih tinggi untuk ampernya, itu dia nyala teman-teman ya, karena baterai ini tidak short. Jadi permasalahannya memang di baterai teman-teman. Dan untuk pengecekan modul, apakah modulnya bagus apa tidak, kita lihat patokan dari sini saya teman-teman. Kalau tegangan keluar 7 volt di sini teman-teman, itu menandakan bahwasanya modul rangkaian modul ini itu dalam keadaan normal teman-teman. Nah, karena ini inputannya AC ya teman-teman ya, 220 volt masuk ke rangkaian ini ya, ke kapasitor ini yang dayanya 400 volt ya, melewati elko ini, nanti diturunkan tegangannya lewat resistor ini menjadi sekian volt teman-teman, kisaran ya 7 voltan teman-teman, seperti itu. Jadi ini masih bagus untuk indikator juga masih bagus. Dan memang yang bermasalah di baterai ini teman-teman ya, itu udah short ya. Coba kita jumper dulu. Ini kan dalam keadaan dicas teman-teman, dinyalakan dia tidak mau. Nah, tidak mau dia teman-teman. Nah, dia tuh berputar kayak gitu doang. Nah, mati lagi. Lampunya aja sama teman-teman, tidak mau juga. Oke, padahal ini dalam keadaan posisi dia ngecas teman-teman, indikator ngecas. Coba kita jumper untuk baterai ini ke sini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba jumper ya. Untuk baterai yang masih bagus ini kita paralel ke baterai yang sudah short ini teman-teman, apakah dia mau hidup ya. Coba ya, tadi kan tidak mau ya. Nah, itu hidup teman-teman ya. Nah, jelas teman-teman. Coba lampunya. Nah, lampunya udah mau juga teman-teman ya. Ini terang, ini tengah, dan ini redup. Untuk kipasnya, speednya ini kan di low, kita ke hard, mau ya medium sama high, medium high. Nah, berarti kondisi modul atau rangkaian modulnya itu masih bagus teman-teman. Memang yang bermasalah di baterai sini. Jadi kalau dapat kipas seperti ini, ganti aja baterainya teman-teman. Itu paling banyak kasus sudah seperti itu. Yang bermasalah itu memang di bagian baterai sini teman-teman. Dan kita jumper seperti ini, itu dia mau teman-teman. Jadi kendalanya memang di baterainya yang sudah short. Jadi seperti ini teman-teman ya, cara mengecek dan mencari kerusakan sebuah lampu emergensi maupun kipas teman-teman ya. Karena rangkaiannya itu dia tuh sama teman-teman, tidak beda jauh. Lampu dan kipas sama aja teman-teman ya rangkaiannya. Apalagi yang menggunakan emergensi atau baterai seperti ini itu pasti sama kasusnya teman-teman. Bedanya dia fungsinya ini untuk mendinginkan ruangan atau mengkipasi seseorang, dan lampu untuk menerangi. Jadi fungsinya seperti itu. Dan untuk rangkaian dan cara kerjanya sama aja teman-teman ya. Oke, baik, kita rakit lagi. Dan mungkin segini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini servisan saya masih banyak teman-teman. Oke,
kita akhiri saja untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.